Lalu apalagi? Tadi saya sudah sempat sentil mengenai putra-putranya, di mana mereka mengadakan konspirasi untuk menyingkirkan akan Yusuf. Dan pada akhirnya ya, kita tahu bersama akan ceritanya. Kebencian dari saudara-saudara dari Yusuf, dan pada akhirnya Yusuf harus dijual, dan mereka katakan bahwa Yusuf itu sudah mati, dan sangat-sangat sedih hati dari Yakub. Ada juga peristiwa yang lain, di mana Lewi membunuh akan Sikhem. Oleh karena Sikhem, dia mengambil saudara Lewi, Dina itu, untuk tidur dengan dia, diperkosa Dina tersebut. Dan ya inilah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Yakub. Dan dia harus menuai akan hasilnya. Tetapi sama seperti dengan statement sebelumnya, Allah tidak meninggalkan, tetapi lewat peristiwa, lewat dosa yang dia lakukan, Allah menginginkan supaya dia menyadarinya dan bertobat. Dan pada akhirnya Yakub ini bertobat. Tetapi Allah berkata, sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lusuh di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Jadi dengan kata lain, Allah menginginkan supaya ada kebangkitan di dalam diri. Pada saat mengalami keburukan, kemerosotan di dalam kehidupan oleh karena dosa yang kita lakukan, sama seperti dengan Yakub, Allah katakan bahwa Allah menginginkan supaya katanya kembali bersemangat, kembali setia kepada Tuhan, dan meninggalkan akan kesalahan, meninggalkan akan dosa-dosa. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka karena segala jalannya itu. Tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dengan penghiburan juga pada bibir orang-orang yang berkabung. Jadi dengan kata lain, tidak selama-lamanya Allah meninggalkan. Allah memberikan izin untuk kita dicobai. Allah menguji kita. Oleh karena kesalahan, kemungkinan salah yang kita lakukan, sama seperti dengan Yakub. Tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, berbalik untuk datang setia kepada Tuhan, dan Tuhan akan apa katanya? Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan memberikan penghiburan, dan Tuhan akan memberikan semangat kembali di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, dia mengampuni akan kesalahan kita. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Jadi tidak selama-lamanya kita mengalami kesakitan, tetapi dalam kesakitan tersebut, ketika kita sadar bahwa kita sudah jatuh ke dalam dosa, sudah terlalu jauh, orang-orang muda, ada kesempatan bagi kita untuk kita berbalik kembali kepada Tuhan. Kita datang setia kembali kepada Tuhan, dan dia akan menyembuhkan kita, sama seperti dengan Yakub. Dalam kesukarannya, Yakub tidak dikalahkan, dan ia telah bertobat. Ia telah berusaha untuk menebus kesalahan yang dibuatnya kepada saudaranya. Dan ketika dia diancam mati melalui murka Esau, ia meminta pertolongan dari Allah. Kita tahu bersama bahwa Esau sangat marah kepada Yakub ini, dan dia berjanji bahwa jangan sampai bertemu dengan dia. Apabila bertemu katanya dengan Esau, maka Yakub ini serta dengan keturunannya, dengan keluarganya akan ia bunuh. Tetapi kita tahu bersama, Yakub mengadakan permohonan kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, dan pada akhirnya happy ending. Esau dan Yakub, mereka berbaikan kembali. Oke. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya, lalu diberkatinya lah. Oke, Kejadian 32 ayat 29. Ini yang dilakukan ketika Yakub bergumul satu malam dengan malaikat. Dan kalau kita tahu bersama bahwa Yakub meminta supaya dia diberkati, dia diampuni dan diberkati, dia tidak akan mengizinkan akan malaikat tersebut, atau kalau kita tahu bersama itu adalah Allah atau Yesus, malah untuk pergi. Tetapi dia menahan dengan sekuat tenaga, dan pada akhirnya menjelang fajar, oleh karena sudah mau pagi, ini dikasih keseleo sama seperti dengan itu, dan pada akhirnya ya kita tahu bersama ceritanya, pada akhirnya dia diberkati dan malaikat tersebut meninggalkan dia. Dalam kuat kuasanya, orang yang diampuni itu bukan lagi sebagai pengambil alih, tetapi sebagai pangeran bersama Allah. Demikian pula dengan kita. Jangan pernah kita terbebani dengan kesalahan-kesalahan kita yang kita sudah akui itu kepada Tuhan. Seringkali kita terbebani dengan apakah Tuhan mengampuni kita atau tidak. Tetapi di dalam pelajaran ini dengan jelas pengalaman Yakub menyatakan bahwa walaupun dosanya begitu besar, walaupun dosa itu sama di mata Tuhan, tetapi dalam pemandangan manusia kita bisa lihat, oh ini besar, ini kecil. Kita yang klasifikasikan seperti itu. Walaupun seperti itu, tetapi Allah menginginkan ia bertobat. Dan ketika dia bertobat, kita ini adalah pangeran bersama Allah. Ahli waris kerajaan sorga. Ia tidak saja mendapat kelepasan dari saudaranya yang murka, melainkan kelepasan dari dirinya sendiri. Rasa bersalah. Ya, rasa bersalah bertahun-tahun di dalam kehidupannya oleh karena perbuatan yang dia lakukan. Dan kalau kita mungkin pernah merasakan akan hal ini, mengenai rasa bersalah ini, sangat siksa
kehidupan ini. Sangat sulit menjalani akan kehidupan. Tetapi ketika dia meminta supaya Tuhan mengampuni, dan dia didamaikan dengan Esau, dan rasa bersalahnya ini hilang. Kuasa kejahatan dalam tabiatnya sendiri telah rontok dan tabiatnya telah dirobohkan. Maksudnya tabiatnya yang negatif, dia merubah akan tabiat tersebut selaras dengan tabiat Kristus. Pada waktu petang ada terang. Yakub meninjau kembali sejarah hidupnya, mengakui kuasa pemeliharaan Allah. Bukan kehebatannya sendiri, bukan oleh karena hak kesulungan yang diberikan oleh ayahnya, tetapi oleh karena kehebatan Allah, sehingga Yakub ini menang di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Yakub bukan lagi Yakub, melainkan apa katanya? Israel. Jadi cikal bakal nama dari Israel ini diambil dari bangsa Israel ini diambil dari nama Yakub itu sendiri. Allah tidak menghapus hukum-hukumnya. Allah tidak bekerja berlawanan dengan hukum itu. Pekerjaan dosa tidak ditiadakannya, tetapi ia mengubah melalui rahmatnya kutukan menghasilkan berkat. Jadi bukan berarti Allah mentolerir akan hukum-hukumnya, atau Allah bekerja berlawanan dengan hukum. Hukumnya tetap ada. Hukum itu adalah standar di dalam kehidupan yang Allah berikan kepada manusia. Itulah sebabnya di sana dikatakan, hendaklah berlangsung secara sopan dan teratur. Berbicara mengenai keteraturan itu berbicara mengenai disiplin, dan berbicara mengenai disiplin ada aturan-aturannya, dan itu berbicara mengenai hukum Allah. Oke? Jadi Allah selalu standarnya adalah hukum. Tetapi ketika hukum harus mengatakan seperti itu, Allah memberikan kesempatan untuk apa? Untuk berubah. Oke, ia mengubah melalui rahmatnya. Rahmat itu kasih karunia yang bukan karena usaha saya, tetapi oleh karena hanya pemberian Tuhan, sehingga kita bisa diselamatkan. Dan kutukan dosa itu dapat menghasilkan apa? Berkat. Mungkin kita akibat dari dosa kita mendapatkan akan pelajarannya, ya, sakit mungkin seperti itu, atau kita mendapatkan akan punishment, tetapi ingat bahwa itu adalah pembelajaran bagi kita untuk kita sadar, dan kita tidak melakukan akan hal tersebut, dan kita berbalik, dan kita setia kepada Tuhan. Jadi seperti itu. Dan Allah memberikan kesempatan. Dari antara putra-putra Yakub, Lewi adalah seorang yang paling kejam dan suka membalas dendam. Salah satu dari dua kesalahan yang paling berat adalah dalam pembunuhan khianat terhadap orang Sikem. Kalau kita tahu bersama akan cerita ini, tadi saya sudah sentil bahwa Sikem itu tidur bersama-sama dengan Dina, dan saudara-saudara dari Dina ini, saudara laki-lakinya ini, tidak menerima akan perlakuan yang dilakukan oleh Sikem. Lalu apa yang terjadi? Mereka bersiasat, mereka berbuat baik terlebih dahulu kepada orang-orang yang ada di Sikem, ataupun Sikem itu sendiri, dan pada akhirnya beberapa hari kemudian, tadinya berbuat baik, mereka sudah mensiasati untuk membunuh secara massal baik Sikem maupun orang-orang yang tinggal di perkampungan tersebut yang bersama-sama dengan Sikem. Dan pada akhirnya mereka menghancurkan akan perkampungan tersebut atau suku itu, dan termasuk Sikem mereka babat habis. Walaupun pelajaran bagi kita, walaupun Allah membenci akan dosa, tetapi Allah juga tidak menginginkan kita melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Oke, katakanlah Dina itu sudah diambil akan kehormatannya. Allah tidak menginginkan hal itu terjadi. Allah tidak mau hal itu terjadi, tetapi Allah mengizinkan itu terjadi. Dan pada akhirnya, ia mau melihat akan tindakan dari keluarga Dina atau keluarga dari Yakub ini, anak-anaknya. Dan pada akhirnya kalau kita melihat, mereka melakukan hal juga yang berdosa, mereka membunuh. Dan Allah tidak menginginkan hal tersebut. Allah menginginkan supaya ada kedamaian, Allah menginginkan supaya dapat diselesaikan dengan cara yang lain, tetapi oleh karena pilihan, pikiran, kembali lagi di dalam pelajaran kita, pikiran manusia ini sudah terbatas, sudah bobrok, katanya tumpul, dan pada akhirnya dilakukanlah seperti itu. Pembunuhan massal, termasuk Sikem dibunuh. Dan sana dicatat, dikenal bahwa Lewi ini adalah seorang yang paling kejam dan suka membalas dendam. Nah, sifat-sifat Lewi yang dipantulkan dalam keturunannya, terjadilah bencana berupa perintah Allah, aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Israel. Itulah sebabnya pada akhirnya menjadi 12 suku Israel, oleh karena perbuatan dari Lewi ini. Dia mengandalkan akan pikirannya sendiri, mengandalkan akan kekuatannya sendiri, dia membunuh akan Sikem oleh karena perbuatan yang dilakukan kepada adiknya, itu tidak dikehendaki Tuhan, dan pada akhirnya Israel itu terpecah menjadi 12 suku dalam Kejadian 49 ayatnya yang ke-7. Tetapi ada hal yang menarik di sini yang bisa kita lihat. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera. Ingat baik-baik bahwa Allah telah memberikan atau Allah telah mengadakan perjanjian dengan Yakub, ayah mereka, dari 12 anak ini, atau 13 ditambah perempuan, karena perempuan pada waktu itu tidak diperhitungkan.
minta maaf. Itulah sebabnya mereka tidak dicatat, hanya tercatat hanya laki-laki saja. Tetapi Allah tidak melupakan akan janjinya, janji penyertaan kepada ayah mereka, Yakub. Kuberikan kepadanya pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Lewi, kalau kita perhatikan, dia adalah seorang yang paling kejam, tetapi Lewi itu diberikan pelajaran dan pada akhirnya dia bertobat di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya para pendeta, pelayan, imam, di zaman bangsa Israel itu diambil dari mana? Dari suku Lewi. Pelayan-pelayan Ka'bah yang diangkat, orang Lewi tidak menerima tanah warisan, mereka berdiam bersama-sama dalam kota yang terpisah demi pekerjaan mereka, mereka diasingkan untuk pekerjaan kudus, dan menerima tunjangan dari perpuluhan dan pemberian dan persembahan yang diabdikan untuk pekerjaan Allah. Ini yang diterima oleh suku Lewi. Walaupun Lewi kita tahu bersama adalah orang kejam, tetapi dia bertobat dan Allah memberkati. Allah memberikan kesempatan. Dia mengingat akan perjanjian dengan ayah mereka, Yakub. Ya, seperti itu.